warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Damar Kelana. Kali ini segmen malam Jumatnya ialah tentang pendakian saya di Gunung Pangrango. Bisa dibilang teman saya ini mendapatkan teror dan hal-hal mistis di Gunung Pangrango. Jadi di Gunung Pangrango ini saya mendaki tidak seorang diri. Saya ditemani oleh teman saya Purkoni Mami. Dan pendakian di Gunung Gede Pangrango ini terbilang cukup cepat planningnya, karena hanya butuh planning 4 hari. Itu pun karena si Ukon mendapatkan libur 3 hari dari kerjaannya. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk mendaki di Gunung Pangrango. Waktu itu kami mendaki di Gunung Pangrango lewat jalur Cibodas. Dan tepat tanggal 24 Agustus 2020 kami berdua mulai motoran dari Bekasi ke Cibodas. Waktu itu saya berangkat berdua jam 11 malam, tiba di Cibodas jam setengah 4 pagi, tepatnya di warung Mang Idi. Saya sudah sampai di Cibodas. Setelah saya sampai di penginapan Mang Idi, seseorang datang menghampiri saya dan berkata, "Mas Damar bukan?" "Iya mas, ini saya Damar." "Ada apa?" "Oh, ini saya dari Mang Barnas, disuruh jemput Mas Damar karena nanti jam 5 pagi Mas Damar langsung naik ke Gunung Pangrango lewat Cibodas." Dan akhirnya saya pun mengikuti orang itu menuju ke base camp Mang Barnas. Mang Barnas pun bilang, "Mar, nanti kamu naik jam 5 pagi." Saya pun langsung bingung, naik jam 5 pagi. Sedangkan semalam aja habis motoran, belum tidur juga seharian, belum diterpa angin malam dingin. Sampai-sampai si Ukon pun bertanya, "Mar, lu yakin kita naik jam 5 pagi? Gila lu, belum tidur ini." Terus akhirnya saya yakinkan Ukon, "Yaudah pak, lu tenang aja, nanti kalau emang kita capek, kita istirahat di step shelter, kita tidur di trek." Si Ukon pun percaya dengan saya sampai dia berkata, "Yaudah pak, gue ikutin lu aja, gimana nanti." Waktu itu Gunung Gede Pangrango masih sepi karena belum terbilang buka secara umum atau online. Karena saya mempunyai kenalan calo atau orang dalam di Gunung Gede Pangrango ini, jadi kami bisa mendaki. Dan pendakiannya pun terbilang tidak terlalu ramai, tidak terlalu macet lah treknya, masih sepi buat. Dan saya pun hanya bertemu beberapa pendaki saja. Dan pendakian menuju Gunung Pangrango ini terbilang nekat karena saya hanya membawa uang Rp200.000 dan Ukon pun Rp200.000. Sampai terbilang kalau emang duit habis, ya udah nanti pulang ngegembel pun saya jadi. Tiba jam 5 pagi, saya berdua mulai melakukan trekking, yaitu menuju pintu masuk Cibodas, di mana jalur Cibodas ini adalah jalur yang akan saya tempuh menuju puncak Pangrango. Sebelum melakukan sebuah pendakian, saya bersama Ukon berdoa dahulu supaya terhindar dari hal-hal buruk yang tidak saya inginkan, dan sampai puncak dengan selamat, turun pun dengan selamat, sehat, baik-baik saja. Ya, berjalan 1 jam dari pintu Cibodas, akhirnya kami tiba di Telaga Air Biru, yang katanya Telaga Air Biru ini tempat atau pusat berkumpulan makhluk-makhluk gaib. Dan disitu pun banyak mitos, katanya banyak pusaka. Tapi kembali lagi, di sini tujuan saya menuju Gunung Pangrango itu hanya sekedar ingin berpetualang, mendaki gunung bersama teman saya, tidak ada hal-hal lainnya. Dan yang lebih utamanya ialah saya ingin berkunjung ke Lembah Mandalawangi, tempatnya Suhopgi. Setelah kami berfoto-foto di Telaga Air Biru, saya sempat mendapatkan sebuah gambaran tentang kehidupan saya. Entah, tiba-tiba saya ingin berdoa agar hidup saya baik-baik saja. Lalu mulut saya mengucapkan amin dan tangan saya membasuh supaya kebaikan selalu beserta dalam hidup saya. Usai dari Telaga Air Biru, kami berdua melakukan perjalanan sekitar 30 menit, tiba di pos Panangcangan atau persimpangan air terjun Ciberem. Dan di persimpangan ini teman saya Ukon lupa akan membawa adab baik dan perilakunya.
tak sengaja atau mungkin karena ngantuk juga, Ukon selalu buang ludah sembarangan dengan nada sombong atau sekedar cuy yang tidak enak saya lihat. Saya pun sempat mengingatkan, "Pak, jangan buang ludah sembarangan, kalau bisa ditelan aja ludahnya. Kalau emang lu buang ludah boleh, tapi jangan sampai ada nada cuinya. Habis itu baru lu injek ludah lu." Dan setelah saya peringati, Ukon pun tidak terima. Sambil bercanda dia bilang, "Ya lepas, santai aja, ludah gue ini, lu masalah kecil aja dikritik." Dalam hati saya, ini pasti nanti anak bakalan kenapa-napa. Mudah-mudahan tidak terjadi hal yang buruk lah. Sepanjang perjalanan kami berdua tibalah di pos kandang badak, dimana kandang badak ini memang tujuan kedua saya untuk ngecamp di sini, karena memang nggak mungkin saya ngecamp di Lembah Mandalawangi. Satu, karena saya berdua belum tidur, habis begadang juga. Jadi kami berdua memutuskan untuk ngecamp di kandang badak. Tiba di kandang badak ini, saya berdua merasa senang karena wah, tinggal diriin tenda nih, habis itu tidur. Besok paginya summit dah ke Pangrango. Di pos kandang badak ini masih terbilang sepi dari pendaki. Yang saya lihat kemungkinan ada sekitar 20 pendaki dan beberapa tenda lah. Karena memang kan kebanyakan yang naik Gunung Gede Pangrango tujuannya ke Gunung Gede, bukan ke Pangrango. Saya bersama Ukon ini ke Gunung Pangrango, saya tetap kekeh untuk melakukan summit ke Pangrango, tidak ke Gunung Gede. Karena sebelumnya 2018 saya bersama Ukon dan teman-teman saya yang lainnya sudah pernah ke Gunung Gede. Kandang badak ini saya tidak berdua. Di depan saya ada seseorang pendaki berasal dari Depok. Dia bertiga dan kami pun bersatu dengan dia, tapi beda tujuan. Tujuan mereka bertiga puncak Gunung Gede, dan sedangkan saya Gunung Pangrango. Di sini di kandang badak ini akhirnya kami jadi berlima dan masak-masak lah bareng, karena memang lapar juga. Sampai akhirnya jam 8 malam kami berdua pun tertidur, sedangkan 3 pendaki itu juga tertidur lelah karena memang kondisinya ngantuk juga, capek, bawa-bawa berat. Kira jam 8 kami tertidur hingga terbangun jam 8 pagi. Niatnya kami berdua mau summit jam 4, karena di kandang badak ini cuacanya sangat dingin, angin kencang. Akhirnya jam 9 pagi kami berdua summit dan berpisahan dengan 3 pendaki itu. Setibanya di persimpangan menuju puncak Pangrango dan puncak Gede, kami pun berpamitan dengan 3 pendaki itu. Saya naik ke Pangrango. Oke, saya ke Gunung Gede. Ya udah, sampai berjumpa kembali. Akhirnya saya berdua melakukan summit ke Pangrango bersama si Ukon. Dan di sepanjang perjalanan menuju puncak Pangrango, terkadang saya berdua pun harus jongkok, bahkan merangkak, karena di Gunung Pangrango ini masih terbilang sepi dan mereka masih lumayan. Kiri kanan pohon besar, seperti kita berdua ini berada di dunia lain. Keren lah pokoknya. Yang perjalanan saya menemukan buah arbei yang terbilang buah ini bisa dimakan. Akhirnya saya mencicipi, ternyata memang enak, manis, ada asam-asamnya. Lelah berjalan 1 jam menuju Gunung Pangrango. Belum lagi kami selalu mendapatkan trek-trek yang sadis, seperti kadang harus jongkok, harus merangkak, kadang kaki ketemu kepala juga. Akhirnya saya berdua memutuskan untuk break, untuk buka cemilan, masak-masak kopi. Sampai akhirnya 15 menit break, kami berdua lanjut jalan kembali. Sampai setelah ingin menuju puncak, kita berdua dihebohkan dengan seekor burung gagak. Ya, seekor burung gagak jalan dengan santai. Biasanya burung ini
kalau ketemu manusia dia kabur terbang, tapi ini tidak. Selama 5 menit saya merekam, dia selalu menuntun jalur saya. Dia tidak terbang-terbang, dia semacam membuka jalan, ngasih tahu, sampai tiba saya di puncak Pangrango. Sampai kami tiba di puncak Pangrango, kami sempat foto-foto dahulu. Dan tak jarang ada beberapa pendaki yang singgah di puncak Pangrango. Waktu itu kalau nggak salah dia anak Bogor juga, berlima tuh. Jadi saya bertujuh memutuskan untuk menuju Lembah Mandalawangi, yaitu tempat favoritnya Su Hoki. Sampai di Lembah Mandalawangi sekitar 5 menit kami tiba di situ. Kami disuguhkan dengan sebuah elang yang terbang di atas langit. Begitu gagah dan perkasanya, saya sempat merekamnya. Dan di Gunung Pangrango ini terbilang masih sepi dan sunyi, karena kebanyakan orang lebih memilih ke gunung gedenya, tidak ke Pangrangonya. Sama di Lembah Mandalawangi, akhirnya kami berdua jam 3 sore turun dari Lembah Mandalawangi menuju Kandang Badak. Pas di Kandang Badak ini kami jam 5, dan 3 pendaki yang di depan tenda saya ini sudah pulang duluan. Akhirnya saya berdua untuk prepare packing alat, packing. Jam setengah 6 kami berjalan menuju Kandang Batu. Sampai tiba 25 menit kami berjalan, tiba di pos Kandang Batu. Kami bertemu dengan azan maghrib. Jadi kami untuk memutuskan break dahulu, karena tidak baik saat azan berkumandang kita melakukan sebuah pendakian atau berjalan. Ada baiknya kita harus istirahat, dan kami pun istirahat di sini. Dan si Ukon pun mengatakan, "Pak, kita break di sini dulu 20 menit." Karena saya sering mendaki bersama Ukon. Jadi dalam istirahat itu kami selalu main nego-negoan. Si Ukon bilang, "Pak, break lah 20 menit." Lalu saya balas, "Sama banget sih, 15 menit aja lah." Sampai nego-nego, akhirnya saya kalah. Ya udah, break di situ 20 menit. Setelah break di situ, matahari pun hilang, semakin gelap, mencekam. Break 20 menit, saya merasa tidak nyaman di sini. Karena firasat saya mengatakan seperti ada yang mengintai saya atau memperhatikan saya. Karena saya orang gak penasaran, saya coba telusuri dengan memejamkan mata dan ingin tahu siapa yang melihat saya dan siapa yang memantau. Setelah saya merem membayangkan, ternyata di belakang saya ini ada makhluk hitam besar. Dia menatap saya. Tetapi saya lihat raut wajahnya, dia seperti terima-terima aja kalau kita berdua istirahat. Karena saya lihat rautnya tidak begitu marah. Sampai akhirnya usai 20 menit istirahat, kami berdua melanjutkan perjalanan. Dan di perjalanan turun ini saya tidak ketemu pendaki sama sekali. Saya hanya berdua teman saya dengan senter pun saya pakai senter HP. Jadi si Ukon nyalain HP-nya buat senter, saya pun sama. Dengan terbilang jarak yang cukup. Saya di depan, Ukon di belakang 2 meter atau 1 meter. Berjalan 15 menit, saya berhenti di shelter yang saya lupa nama shelternya itu shelter apa. Di situ kami berdua melakukan doa kembali, karena si Ukon ini mulai merasa tidak tenang. "Pak, baca doa dulu yuk coba di sini. Soalnya ini kita berdua udah gitu gelap banget." Oke, kami berdua memutuskan untuk membaca doa untuk turun agar baik-baik saja. Melewati jembatan air panas, kami tiba di pos Batu Kukus. Entah Batu Kukus 2 atau 3. Kami istirahat di situ dan membuka kompor untuk menyeduh kopi. Hingga ada 3 pendaki turun. Sempat ngobrol juga, "Mau turun?" "Iya, bareng yuk, Saya ajakin bareng tuh sama Sukon. "Tapi ini ngopi dulu sini kalau mau, biar kita bareng." Karena
masih 10 menit lagi saya turun. Karena mendaki 3 ini buru-buru, akhirnya mereka turun dengan timnya. Saya masih di Batu Pos Kukus. Setelah lama istirahat ngopi di pos Batu Kukus, kami melanjutkan perjalanan hingga di pos penancangan. Dan di pos penancangan ini terbiasa kami berdua istirahat dan saling menego berapa lama istirahat di sini. Si Ukon berkata, "Pak, 15 istirahat di sini. Pokoknya gue nggak mau tahu 15 menit." Saya nego lah, "Pak, kelamaan 10 menit aja." Karena saya selalu kalah dalam nego istirahat. Ya udah, 15 menit kami istirahat di pos penancangan. Tetapi tiba-tiba sebelum 15 menit si Ukon udah minta, "Ayo Pak, jalan Pak," dengan wajah yang ketakutan. Saya lihat nih, ini anak nggak biasanya ketakutan begini, karena sebelumnya saya sering melakukan sebuah pendakian sama Ukon ke Slamet, ke Gunung Guntur, dan banyak ke gunung-gunung lainnya. Baru kali ini melihat wajah si Ukon ini ketakutan. Saya tanya, "Lu ngapa sih? Perasaan belum 10 menit aja lu udah minta buru-buru." Sampai si Ukon bilang, "Udah ayo cepetan." Wajah mimika ketakutan. Akhirnya saya paham, yaudah saya turun lanjut perjalanan. Dan di sepanjang perjalanan ini si Ukon selalu mengatakan, "Permisi, jangan ganggu." Akhirnya si Ukon ini menghampiri saya dengan samping-sampingan. Yang tadinya tuh dia selalu di belakang, sekitar 1 meter lah dari saya. Ini dia samping saya. Sepanjang perjalanan dia selalu ketakutan, kayak nggak biasanya naik gunung. Nih Ukon ini terlalu ketakutan. Sampai saya tanya, "Lu tang cerita sama gua, nggak mau tahu ntar lu di base camp ceritain sama gua apa yang lu rasain. Karena di sini hanya Ukon aja yang diteror, saya tidak." Sampai sepanjang perjalanan menuju gerbang Cibodas dia selalu diteror, seperti suara kuntilanak atau bayangan seperti makhluk-makhluk hitam besar, suara bebek lah, suara anak itik lah. Dia selalu mendengar itu. Sampai-sampai saya bingung, nih tumben mendaki bareng si Ukon wajahnya ketakutan begini. Sampailah, yaudah sepanjang perjalanan dia saya ajak ngobrol sambil bercanda-bercanda supaya terhibur atau tidak merasa takut lagi. Sampai saya tunjuk mukanya, "Lu tang cerita sama gua, nanti lu ceritain apa yang lu alamin. Syukur-syukur nanti lu gua kasih tahu apa salah lu." Sampai saya tiba di pintu Cibodas dengan senang hati. Wah, alhamdulillah, pendakian di Gunung Pangrango sukses. Dan kami tiba di base camp Mang Barnas. Di base camp Mang Barnas ini si Ukon saya koreksi, kayak, "Lu ceritain apa aja yang lu alamin saat turun." Akhirnya si Ukon cerita, "Iya Pak, gua waktu turun itu gua ngeliat di pos penancangan, gua ngeliat makhluk hitam besar. Bahkan gue dengar suaranya kayak ngegerem, kayak begitu. Sampai nggak sekali 2 kali. Pantesan si Ukon ketakutan begitu. Dia ketakutan, tumen-tumenan. Biasanya jalan harus sesuai nego saat istirahat. Ini belum 15 menit, baru 7 menit si Ukon udah ketakutan minta turun. Setelah dia cerita di pos penancangan melihat makhluk hitam besar dengan suara gereman. Bahkan di sepanjang perjalanan pun dia sempat bilang juga, "Gue juga dengar suara itik." Itu di setiap perjalanan tuh ada suara itik, Mar. Belum lagi kayak sepintas kuntilanak atau suara-suara kuntilanak, gue selalu dengar. Dan ini yang mengalami Ukonnya langsung. Saya tidak merasakan apa-apa. Setelah itu saya ingat-ingat apa kesalahan dia, baru saya kasih tahu. "Lu ingat-ingat kesalahan lu apa?" Si Ukon mikir,
apaan sih salah gue kagak tahu. Akhirnya saya kasih tahu, coba lu inget-inget dari pintu Cibodas lu buang ludah sampai pos penancangan. Itu pun lu di pos penancangan gue ingetin, buang ludah jangan sembarangan, jangan asal-asalan. Beruntung di pos penancangan si Ukon sudah tidak meludah lagi. Coba kalau dari pos penancangan sampai pos kandang badak, mungkin terornya bakal lebih panjang. Sampai di pos penancangan sampai pintu Cibodas tuh terornya ya sekilas. Ukon buang ludah dari pintu Cibodas sampai pos penancangan, beruntung dia nggak buang ludah karena saya ingetin di pos penancangan. Kalau bisa sampai kandang badak mungkin bakalan lebih serem lagi. Dan ini pun pengalaman pertama kali Ukon bener-bener mengalami hal-hal mistis seperti ini. Seperti sebelumnya ke Slamet kita biasa-biasa aja, ke Guntur biasa-biasa aja, bahkan ke Gunung Parang pun ya biasa-biasa aja. Tapi ini dia baru pertama kali mengalami hal seperti ini. Jadi buat teman-teman yang melakukan sebuah pendakian, sebisa mungkin jangan lupa kita mengucapkan salam, karena pada dasarnya kita hanyalah tamu di gunung. Dan menurut saya makhluk gaib itu memang ada. Dia ada di gunung, bahkan ada dimanapun. Makanya kita kemanapun harus membawa adab baik, berperilaku baik. Jangan sembrono, jangan sembarangan buang ludah, karena kita hidup di dunia ini tidak hanya sendirian, masih banyak makhluk-makhluk lainnya. Jadi ini aja cerita segmen malam Jumat saya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa di like dan di share.